Yang Ye mengangguk dan berkata, kamu mungkin datang ke sini hari ini untuk sesuatu, kan? Su Qingxi mengangguk ringan dan berkata, peringkat Ascension dimulai dalam sebulan, dan aku bermaksud untuk membawamu ke sana untuk melihat betapa brutalnya pertempuran antara para jenius mengerikan itu. Ini akan sangat membantu Anda ketika Anda berpartisipasi dalam peringkat kenaikan berikutnya. Saya berpartisipasi dalam putaran ini. Yang Ye menatapnya sementara dia berbicara dengan suara tegas. Bagaimana mungkin dia menunggu tingkatan Ascension berikutnya? Ibunya menderita di Istana Bunga. Su Qingxi mengerutkan kening dan berkata, Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi wilayah kultivasi Anda untuk melakukan pertempuran, tetapi semua jenius yang berpartisipasi dalam Ascension Rankings memiliki kemampuan yang sama. Selain itu, kultivasi Anda terlalu rendah karena hampir semua jenius yang berpartisipasi setidaknya telah mencapai peringkat kelima dari alam surga pertama. Bahkan sampai-sampai beberapa orang berada di puncak alam surga pertama. Kekuatanmu saat ini sama sekali tidak cukup untuk menyaingi mereka. Petik 2. Yang Ye tidak berbicara. Seutas pedang niat menyelimuti Su Qingxi, menyebabkan matanya terbuka lebar sementara syok muncul di wajahnya. Dia menangis sedikit tanpa sadar. Kamu telah mencapai tingkat 2 SWOT Inten. Yang Ye mengangguk. Su Qingxi tetap diam untuk sesaat sebelum dia menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, itu bahkan lebih alasan bagiku untuk melarangmu berpartisipasi dalam Ascension Rankings. Kenapa? Yang Ye bingung. The Ascension Rankings sangat brutal. Su Qingxi berkata, setiap kali, banyak orang jenius binasa selama peringkat Ascension. Peringkat Ascension adalah metode yang digunakan oleh 6 kekuatan besar dan Grand Qin Empire untuk bersaing untuk jenius, tetapi juga merupakan metode untuk menghabiskan para jenius dari kekuatan lain. Jika Anda mengungkapkan inten pedang Anda selama peringkat kenaikan, maka jenius dari berbagai kekuatan pasti tidak akan memungkinkan Anda untuk hidup. Karena kekuatan dan kultivasi Anda saat ini menjadikannya peluang terbaik bagi mereka untuk memusnahkan Anda. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, dia berhenti sejenak dan berkata, dengan bakat alami Anda pasti akan dapat mencapai puncak alam surga pertama sebelum peringkat kenaikan berikutnya diadakan. Pada saat itu, dengan SWOT Inten yang telah Anda pahami dan elemen emas yang mendalam energi yang Anda miliki, akan sangat mudah bagi Anda untuk mengambil posisi di ranking kenaikan. Terlalu berisiko bagi Anda untuk berpartisipasi sekarang. Karena banyak kekuatan tidak mau melihat bahwa pedang sekte kita memiliki kesempatan untuk bangkit sekali lagi. Saya bersikeras berpartisipasi tahun ini. Yang Ye menatapnya saat dia berbicara dengan serius. Apakah itu karena perjanjian dengan saya? Su Qingxi menatap Yang Ye di mata. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sepenuhnya. Singkatnya, saya harus berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, dan saya akan pergi mencari kekuatan lain jika saya tidak dapat mewakili Sekte Pedang. Saya sangat menyesal tetapi ada alasan mengapa saya harus berpartisipasi. Meskipun dia memiliki perjanjian dengan ibunya adalah yang paling penting di dalam hatinya, dan jika itu perlu, dia bahkan bisa menyerah pada perjanjian ini dengannya. Hidupmu akan berada dalam bahaya jika kamu berpartisipasi dengan kekuatanmu saat ini. Su Qingxi berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak dapat mengambil posisi bahkan dengan tingkat 2 pedang maksud. Tanya Yang Ye. Meskipun kultivasi Anda rendah, masih mungkin bagi Anda untuk merebut posisi di peringkat kenaikan dengan maksud pedang yang Anda miliki. Su Qingxi berkata, namun, jika Anda menggunakan maksud pedang Anda, maka Anda pasti akan ditargetkan oleh berbagai kekuatan. Belum lagi kekuatan lain, hanya anggota Ghost Sekte pasti tidak akan berusaha untuk membunuhmu. Selain Sekte Hantu, kekuatan lain yang memiliki hubungan buruk dengan Sekte Pedang pasti akan melakukan hal yang sama. Kekuatanmu saat ini sama sekali tidak cukup untuk berurusan dengan semua jenius mengerikan itu, mengerti? Petik 2. Saya tahu bahwa apa yang Anda katakan adalah kebenaran, tetapi saya masih ingin berpartisipasi. Yang Ye berkata, selain itu, saya tidak selemah yang Anda kira. Petik 2. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Kalau tidak, saya tidak akan mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Bahkan jika kamu tidak mewakili Sekte Pedang. Kata Su Qingxi. Hati Yang Ye terasa hangat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa wanita ini menolak untuk mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan karena dia takut bahwa dia akan dibunuh dan tidak dapat mewakili Sekte Pedang selama peringkat kenaikan berikutnya. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakannya sekarang, dia tahu itu bukan sepenuhnya karena itu, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Yang Ye mengulurkan tinju kanannya, dan tinjunya berkedip dengan cahaya keemasan samar. Awas! Begitu dia selesai berbicara, yang pertama bersiul tajam di udara saat itu menembak langsung ke Su Qingxi. Telapak tangan Su Qingxi mengulurkan tangan untuk menyambut tinju Yang Ye. Bang! Su Qingxi mundur 2 langkah sementara gumpalan syok muncul di wajahnya. Dia berkata, kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia hanya menggunakan kurang dari 30% dari kekuatannya dan 30% ini cukup untuk dengan mudah memusnahkan seorang mendalam di alam surga pertama,
dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan dengan mudah diledakkan kembali dengan pukulan sederhana dari Yang kamu. Kekuatan fisik dan pertahanan saya setara dengan King Rank Dark Beast. Yang Ye berkata, ini adalah salah satu kartu truf saya juga. Anda mendapatkan pertemuan kebetulan selama beberapa bulan ini. Tanya Su Qingxi. Kekuatan Yang Ye telah mengalami perubahan luar biasa, dan tidak mungkin baginya untuk meningkat begitu cepat tanpa mendapatkan semacam pertemuan kebetulan. Yang Ye tidak menyembunyikannya darinya dan berkata, kamu masih ingat pria tua di dasar Deat Abis itu, kan? Saya telah berkultivasi di sisinya dalam beberapa bulan terakhir. Petik 2. Su Qingxi memiliki ekspresi serius. Dia secara alami mengingat pria tua itu. Kekuatan lelaki tua itu bisa dikatakan menakutkan sampai ekstrim, dan dia merasa bahwa bahkan ayahnya, Master Sekte Pedang Sekte, tidak akan cocok untuk orang tua itu. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua itu sebenarnya bersedia membimbing Yang Ye. Dia menganggapmu sebagai muridnya, tanya Su Qingxi. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya memberi saya bimbingan. Dengan kekuatan saya saat ini, saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, kan? Petik 2. Su Qingxi melirik Yang Ye dan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, aku tahu kamu menyimpan dendam terhadap Sekte Pedang, tapi aku masih berharap bahwa kamu akan bergabung dengan Sekte Pedang. Anda telah memahami Sword Inten, jadi bergabung dengan Sword Sect bermanfaat bagi Anda dan Sword Sect. Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menolak. Qingxi, aku menyerah pada Sekte Pedang ketika setuju untuk menyerahkan adikku dan aku ke Istana Bunga. Alasan aku mewakili Sekte Pedang di peringkat kenaikan hanya karena kamu. Jika Anda tidak hadir di Sekte Pedang, maka sejujurnya, saya hanya terlalu cemas untuk pedang Sekte dikurangi menjadi kekuatan kelas 2. Su Qingxi menghela nafas ringan, dan kemudian dia menghindari topik ini dan berkata, aku akan datang mencarimu setengah bulan lagi dari sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Su Qingxi tidak berlama-lama di sini lagi dan meninggalkan ruangan. Bab 148. Puncak Langit, Balai Langit. Pada saat ini, Sky Hall jauh lebih ramai dari biasanya. Selain Peak Master of Talisman Peak, Peak Masters dari semua 6 puncak utama Sekte Pedang lainnya telah berkumpul di sini. Peringkat kenaikan akan dimulai dalam sebulan dari sekarang, dan itu adalah hari yang penting bagi Sekte Pedang. Karena itu terkait dengan nasib Sword Sect dalam beberapa tahun ke depan. Jika seseorang dari Sekte Pedang dapat naik ranking kenaikan dan merebut posisi pertama, maka Pedang Sekte akan dapat merekrut sejumlah besar murid pengadilan luar, tidak seperti beberapa tahun terakhir ini di mana ia menghadapi keadaan memalukan dari hanya memiliki kurang dari 10.000 murid pengadilan luar. Sekarang, para kandidat untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan telah menjadi masalah yang dibahas oleh para tetua dan pemimpin puncak. Mengapa mereka harus mendiskusikannya? Karena tidak lebih dari 10 murid dari Sekte Tunggal dapat berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Di antara murid-murid pelataran dalam, ada total 120 murid yang berada di bawah kerajaan raja dan di bawah usia 20 juga. Di antara mereka, 16 memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam peringkat Ascension, sedangkan, hanya 3 di antara mereka yang memiliki peluang untuk naik peringkat. Ketiga murid ini masing-masing adalah Murong Yao, Qin Feng, dan murid senior pengadilan dalam, Ouyang Yan. Bahkan beberapa penatua pengadilan luar memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada mereka bertiga. Jadi, mereka pasti harus berpartisipasi dalam peringkat kenaikan kali ini. Seorang penatua pelataran inti berbicara perlahan. Penatua pemimpin pedang, Yulin, yang berdiri di depan dan yang lainnya di sekitarnya mengerutkan kening. Praktis semua jenius monster di Ascension Rankings mampu melampaui ranah kultivasi mereka untuk melakukan pertempuran, namun hanya 3 dari sekian banyak murid Sekte Pedang yang mampu melakukan hal semacam itu. Jika kekuatan seperti itu menuju ke ibu kota kekaisaran, situasinya pasti akan sangat buruk. Jika Sekte Hantu tidak mengirim para ahli untuk memusnahkan para jenius pedang Sekte saya dan menyebabkan tidak ada orang dari Sekte Pedang saya naik ke peringkat Ascension pada tahun itu, bagaimana mungkin Sekte Pedang saya jatuh ke keadaan seperti itu? Aku benar-benar berharap tidak lebih dari untuk segera menyerbu Sekte Hantu dengan pedangnya di tangan dan memusnahkan semua orang yang bukan manusia atau hantu. Chi Huo tidak bisa membantu tetapi mengutuk dari samping. Ekspresi dari hampir semua orang di sini tenggelam ketika mereka mendengar Sekte Hantu disebutkan. Meskipun Sekte Pedang tidak bisa dibandingkan dengan sekolah asal dan 2 istana bertahun-tahun yang lalu, itu tidak kalah dengan Sekte Hantu dan Sekte Bright Moon. Alasan itu telah jatuh ke bawah dari 6 kekuatan besar adalah bahwa Sekte Hantu tiba-tiba mengirim para ahli untuk memusnahkan para jenius Sekte Pedang yang telah dikirim untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan pada waktu itu. Itu persis karena para jenius Sekte Pedang mereka dibunuh oleh Sekte Hantu sehingga tidak ada seorang pun dari Sekte Pedang yang bisa naik peringkat selama tahun itu. Karena tidak ada yang naik peringkat, Sekte Pedang secara alami tidak mendapatkan salah satu dari 9 negara. Belum lagi sebuah negara, itu bahkan tidak mendapatkan satu kota besar, dan justru karena inilah jumlah murid dalam Sekte Pedang tumbuh semakin sedikit dan semakin sedikit seiring berjalannya waktu.
Dapat dikatakan bahwa Sekte Hantu telah berkontribusi besar dalam menyebabkan Sekte Pedang berada di bagian bawah di antara 6 kekuatan besar. Singkirkan insiden itu dari waktu itu untuk sekarang. Yulin berkata dengan suara rendah, tidak peduli apa, seseorang dari pedang Sekte kita harus naik peringkat saat ini. Kalau tidak, jika kita hanya mengandalkan beberapa kota di sekitar Sekte Pedang, maka pedang Sekte kita pasti akan dikurangi menjadi kekuatan kelas 2 tahun depan. Pada saat itu, kita benar-benar akan menjadi pendosa dari Sekte Pedang dan akan malu bertemu leluhur kita dalam kematian. Petik 2. Yu Heng yang berdiri di samping Yulin tersenyum pahit dan berkata, kakak senior, tidak seperti Anda tidak tahu seperti apa peringkat Ascension. Setiap peserta adalah seorang jenius di antara para jenius. Meskipun kita sudah mulai menumbuhkan Murong Yao, Qin Feng, dan Ouyang Yan sejak lama, pengisian ke peringkat Ascension dengan kekuatan mereka dan terutama saat menjadi sasaran oleh Sekte Hantu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Selain itu, menurut informasi yang saya terima, seorang pemuda dari Sekte Hantu bernama Xiu Luo telah memahami tujuan pembantaian sementara di peringkat ke-8 alam surga pertama. Slater Inten. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah serempak. Apa maksud Slater? Itu seperti SWOT Inten. Itu adalah bentuk Inten yang bisa sangat meningkatkan kekuatan yang telah memahaminya. Sebagai contoh, ketika Yang Ye menggunakan peden Intennya, lawan-lawannya akan ditahan dan ditekan olehnya, sedangkan, kekuatannya sendiri akan sangat meningkat sebagai gantinya. Dalam keadaan seperti itu, lawan-lawannya akan berada dalam kondisi yang sangat tidak beruntung. Sederhananya, mereka yang telah memahami Inten secara praktis tak terkalahkan di hadapan mereka yang berada di ranah kultivasi yang sama. Ekspresi Yulin berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, Yu Heng, apakah ini benar? Yu Heng mengangguk dan berkata, aku baru tahu tentang itu baru-baru ini. Dia mungkin kartu truf dari Sekte Hantu. Selain Murong Yao, murid-murid lain dari Sekte Pedang saya mungkin tidak cocok untuk Xiu Luo ini sama sekali. Selain itu, begitu ia dengan sengaja menargetkan gadis kecil itu, Murong Yao, maka mungkin akan sangat sulit bagi Murong Yao untuk naik peringkat. Di sisi lain, saya kira Anda semua mungkin jelas menyadari apakah dia akan sengaja menargetkannya. Semua yang hadir di sekitarnya secara alami sangat jelas menyadari bahwa dengan permusuhan antara Sekte Hantu dan Sekte Pedang, bagaimana mungkin Xiu Luo tidak menargetkan Murong Yao dengan sengaja. Bunuh anak itu. Tepat pada saat ini, salah satu dari mereka mengucapkan kata-kata ini. Cahaya dingin melintas di mata Yulin juga. Sementara itu, Yu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak disarankan. Karena Ghost Sekte pasti akan mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, Xiu Luo bukan masalah utama. Masalah utama adalah sikap sekolah asal dan Istana Bunga. Di masa lalu, kedua sekte ini selalu mempertahankan posisi netral. Namun, saya merasa bahwa kedua kekuatan ini tampaknya sudah mulai berpihak pada Sekte Hantu. Jika kedua kekuatan ini benar-benar berdiri di sisi Ghost Sekte, maka murid yang berpartisipasi dari sekte kita akan dalam bahaya. Mengapa sekolah asal dan Istana Bunga bertindak seperti itu? Chi Hong membantah. Tidak ada permusuhan antara mereka dan Sekte Pedangku, juga tidak ada perselisihan terkait dengan kepentingan sekte kami. Jadi, mengapa mereka berpihak pada Sekte Hantu dan menargetkan para murid Sekte Pedangku selama ranking kenaikan? Petik 2. Kamu belum melupakan Yang Ye, kan? Yu Heng berkata dengan suara rendah, hari itu, Istana Bunga telah datang ke Sekte Pedang kita untuk memintanya, namun mereka tidak mendapatkannya pada akhirnya. Saya kira Istana Bunga tidak senang dengan Sekte Pedang kami. Meskipun itu karena Master Lin San, adakah yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada Sekte Pedang kita? Sedangkan untuk sekolah asal, Anda mungkin masih ingat tentang insiden yang berhubungan dengan marsial Paman Sui, kan? Saya kira banyak tetua sekolah asal masih belum melupakan apa yang telah dilakukan marsial Paman Sui bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Siapa Yang Ye? Seorang master puncak tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Seorang pria muda yang memahami SWOT Inten. Yu Heng berkata, pada saat yang sama, dia adalah murid Master Lin San, dan dia adalah murid Sekte Pedang saya. Tapi, petik 2. Dia memahami SWOT Inten. Ekspresi banyak yang berubah. Master puncak yang mengajukan pertanyaan itu berkata dengan terkejut, kapan seseorang dari pedang sekte kita memahami pedang maksud? Yu Heng, Yulin, mengapa kalian berdua menyembunyikan masalah ini? Yang lain menatap Yulin dan Yu Heng dengan tidak senang juga. Yu Heng tertawa getir dan berkata, dia adalah murid pedang sekte saya, tapi dia bukan salah satu lagi. Master puncak itu terpana, dan kemudian dia bertanya, mengapa? Sementara itu, Yulin menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, itu salahku. Petik 2. Setelah itu, dia menceritakan semua yang terjadi pada hari itu. Setelah beberapa saat, pemimpin puncak itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit marah, kakak senior Yulin, Anda benar-benar membuat keputusan konyol sehubungan dengan masalah ini. Tidak mungkin bagi Anda untuk tidak menyadari apa arti seseorang yang memahami maksud pedang bagi sekte pedang kami. Selain itu,
Pemuda itu bahkan adalah murid Master Lin San, jadi dia juga seorang Master Talisman. Jika Anda tidak membuat keputusan seperti itu pada saat itu, maka Sekte Pedang kami tidak hanya akan memiliki seorang jenius yang telah memahami pedang maksud, kami bahkan akan memiliki sekutu yang merupakan Master Jimat luar biasa. Petik 2. Pemimpin puncak lainnya berkata, Saudara senior Yu Heng, saya tahu bahwa Anda sedang mempertimbangkan situasi keseluruhan pada waktu itu, tetapi dalam hal ini, Anda harus tahu tentang apa yang terjadi pada marsial Paman Zui bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, petik 2. Bagaimana mungkin semua yang lain di sini tidak menyadari marsial Paman Zui yang disebutkan oleh pemimpin puncak ini? Meskipun Daoist Zui adalah pelindung Sekte Pedang sekarang, dia tidak memperhatikan pedang Sekte sama sekali. Kecuali Sekte Pedang mengalami saat hidup dan mati, jika tidak, dia tidak akan kembali ke Sekte Pedang. Mereka semua sangat jelas menyadari bahwa meskipun Daoist Zui masih bersedia untuk melindungi Sekte Pedang, ia masih membawa kebencian yang tersisa pada Sekte Pedang karena mengusirnya karena insiden dengan sekolah asal. Jika dia bisa mengatasinya, maka dia tidak akan tinggal jauh dari Sekte Pedang selama lebih dari 100 tahun sekarang. Peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu itu tidak hanya menyebabkan Sekte Pedang kehilangan kejeniusan yang luar biasa, bahkan menyebabkan reputasi pedang Sekte di wilayah selatan menjadi sangat rusak. Coba pikirkan, apakah ada yang percaya Sekte yang akan mengorbankan muridnya sendiri karena takut menyinggung kekuatan lain? Namun sekarang, insiden seperti itu telah terjadi di Sekte Pedang sekali lagi. Jadi, bagaimana mungkin para pemimpin dan penatua puncak ini tidak merasa marah? Jika aku tahu bahwa dia memahami SWOT Inten, maka aku tidak akan membuat keputusan itu bahkan jika aku harus menyinggung Istana Bunga. Yulin menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berkata, tidak peduli apa, ini adalah kesalahanku. Dan saya akan mengundurkan diri dari posisi saya sebagai penatua penguasa pedang begitu Master Sekte muncul dari budidaya pintunya yang tertutup. Petik 2. Anak itu sudah memiliki pendapat tentang Sekte Pedang saya, jadi tidak mungkin untuk membuatnya bergabung dengan Sekte lagi. Namun, kami masih harus mencoba. Karena bagaimanapun juga, Sekte Pedang kita tidak bisa menyerah pada seorang jenius yang telah memahami maksud pedang. Pemimpin puncak itu dari sebelumnya berbicara dengan suara rendah. Yang lain di sekitarnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Seorang jenius yang telah memahami SWOT Inten benar-benar terlalu penting bagi SWOT Sek. Jika jenius seperti itu dipupuk dengan baik, maka dia mungkin bisa menjamin keamanan beberapa ratus tahun untuk Sekte Pedang. Bab 149-149. Dia memiliki hubungan yang agak baik dengan Penatua Pengadilan Luar, Penatua Qian. Kita bisa meminta Penatua Qian untuk mencobanya. Sementara itu, Yu Heng berbicara dengan tiba-tiba. Kami hanya bisa melakukan itu. Yulin menghela nafas dengan suara ringan. Tepat pada saat ini, Su Qingxi berjalan ke aula, dan dia memandang Yulin ketika dia berkata, saya ingin merekomendasikan seseorang untuk berpartisipasi dalam Ascension Rankings. Yulin sedikit terkejut dan berkata, Qingxi, mungkinkah pedang sekte kita masih memiliki jenius muda lainnya? Su Qingxi menggelengkan kepalanya. Ini Yang Ye. Semua orang yang hadir di sini tercengang ketika mereka mendengar ini, dan kemudian Yu Heng pulih dari keterkejutannya dan berkata, Qingxi, Yang Ye bersedia untuk bergabung kembali dengan Sekte Pedang. Su Qingxi menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, dia hanya bersedia untuk mewakili Sekte Pedang selama peringkat Ascension tahun ini. Petik 2. Yu Heng dan Yulin sedikit kecewa ketika mereka mendengarnya, dan kemudian Yulin tertawa pahit dan berkata, Qingxi, jika aku tidak salah, Yang Ye hanya di alam mortal, kan? Bahkan jika dia telah mencapai alam surga pertama dan telah memahami pedang maksud, jika dia berpartisipasi dalam peringkat kenaikan dengan kekuatannya saat ini, maka dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk naik peringkat. Anda harus menyadari hal ini dengan jelas. Petik 2. Saya secara pribadi telah menguji kekuatannya, dan itu cukup untuk melawan seorang ahli Raja Rilem. Su Qingxi berkata, selain itu, apalagi, pedangnya maksudnya telah tiba di tingkat 2 sekarang. Semua orang di sekitarnya terkejut. Yulin berkata dengan serius, Qingxi, dia benar-benar telah mencapai tingkat 2 SWOT Inten. Su Qingxi mengangguk. Ketika mereka melihatnya mengangguk, semua orang di sini merasa bersemangat terlebih dahulu sebelum mereka tampaknya memikirkan sesuatu, dan kegembiraan di wajah mereka berubah menjadi kepahitan. Di antara mereka, wajah Yulin adalah yang paling pahit. Karena keputusan tunggal miliknya tidak hanya mencegah kejeniusan di Pedang Dao dari menjadi murid dari Sekte Pedang, jenius itu bahkan memiliki perasaan buruk terhadap Sekte Pedang. Selain itu, Sekte Pedang bahkan telah menyinggung Istana Bunga karena masalah ini. Jadi, Sekte Pedang benar-benar tidak mendapatkan apa-apa namun menderita 2 kali lipat kerugian. Lingkungan menjadi sunyi. Pada saat ini, mereka semua tidak memiliki mood untuk membahas kandidat yang berpartisipasi dalam Ascension Rankings, dan mereka berpikir tentang bagaimana membuat Yang Ye kembali ke SWOT Sek sebagai gantinya. Karena Yang Ye telah memahami SWOT Inten, dan ini jelas menunjukkan bakat alaminya. Sekarang,
dia telah mencapai tingkat 2 pedang maksud dalam waktu yang sangat singkat, dan ini menunjukkan bahwa bakat alami Yang Ye dalam pedang Dao jauh melebihi imajinasi mereka. Jika Sekte Pedang memanfaatkan kemampuan seluruh sekte untuk membesarkannya, maka prestasi masa depannya pasti tidak akan lebih lemah dari pelindung pedang Sekte, Daoist Sui. Setelah hening sejenak, Yulin berkata, itu adalah keputusan saya. Sekarang sepertinya aku benar-benar tidak cocok untuk terus memegang posisi Penatua Pedang Komandan. Mulai sekarang dan seterusnya, posisi Penatua Komandan Pedang akan dipegang oleh Yu Heng, dan aku akan secara pribadi mengakui kesalahanku pada Sekte Master begitu dia muncul dari budidaya pintu tertutup. Petik 2. Jika Yang Ye hanya memahami SWOT Intent, maka meskipun Yulin akan menyesali keputusannya, dia tidak akan menghukum dirinya sendiri karena sementara yang lain mungkin merasa sedikit kesal, mereka tidak akan menyalahkannya juga. Karena dia telah melakukan semua itu untuk Sekte Pedang. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain untuk menghukum dirinya sendiri. Semua orang di sekitarnya tetap diam, termasuk Yu Heng. Keheningan itu setara dengan persetujuan diam-diam. Ya, mereka semua diam-diam menyetujui keputusan Yulin. Tidak peduli mengapa Yulin membuat keputusan seperti itu pada saat itu adalah fakta bahwa dia telah mengusir jenius yang telah memahami SWOT Intent. Seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan ini, dan Yulin secara alami menjadi orang itu. Su Qingxi menghela nafas ringan. Dia tidak memberitahu mereka tentang seluruh kekuatan Yang Ye, dan jika dia melakukannya, maka Yulin mungkin akan lebih menyesal. Sebenarnya, bukan hanya orang-orang di sini yang akan merasa menyesal dari kejadian seperti itu, bahkan sekolah asal dan kedua istana pasti akan merasa menyesal jika ini terjadi pada mereka. Bagaimanapun, itu adalah seorang jenius yang telah memahami SWOT Intent, dan orang seperti itu adalah pilar sekte apapun. Mengusirnya dari sekte itu sama dengan memotong tulang punggung sekte. Qingxi, kamu menyelamatkan Yang Ye dan adik perempuannya hari itu. Menurutmu, mungkinkah dia bergabung dengan SWOT Sek kita? Tanya Yu Heng. Su Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Ye sangat bangga. Karena SWOT Sek kami memperlakukannya seperti itu, maka sama sekali tidak mungkin untuk membuatnya bergabung dengan SWOT Sek. Namun, saya masih akan berusaha keras untuk mencapainya. Dia sangat mementingkan hubungannya, jadi jika SWOT Sek kita mampu menggerakkannya, maka kita masih memiliki peluang yang sangat bagus. Petik 2. Pindahkan dia, Yu Heng berkata, Qingxi, ceritakan pada kami secara rinci. Petik 2. Su Qingxi melirik mereka semua sebelum dia berkata, saya kira semua orang sudah menyadari permusuhan antara Yang Ye dan Istana Bunga. Ibu Yang Ye masih menderita di Istana Bunga sampai sekarang. Jika Sekte Pedang kita membantunya menyelamatkan ibunya, maka saya kira dia pasti akan memiliki kesan yang baik tentang Sekte Pedang. Dengan karakternya, seharusnya bisa membuatnya bergabung dengan Sekte sekali lagi. Petik 2. Sementara itu, Yulin mengerutkan kening dan berkata, Qingxi, Anda harus menyadari aturan itu di dalam Istana Bunga. Belum lagi bahwa Ibu Yang Ye hanya seorang murid biasa, bahkan Istana Master Istana Bunga tidak akan menderita konsekuensi yang lebih ringan dari melanggar aturan itu. Aturan itu bisa dikatakan sebagai fondasi Istana Bunga. Jika pedang sekte kita mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Ibu Yang Ye, maka kita benar-benar akan menyinggung Istana Bunga. Tidak ada keuntungan tanpa rasa sakit. Kalian semua dapat memilih antara Yang Ye dan Istana Bunga sendiri. Su Qingxi berbicara dengan acuh tak acuh. Banyak orang di sekitarnya mulai ragu. Karena benar-benar menyinggung Istana Bunga untuk sekte Yang Ye bukanlah masalah kecil. Apalagi dengan kondisi SWOT Sek saat ini. Bahkan kesalahan sekecil apapun bisa membuat SWOT Sek dalam bahaya pemusnahan. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Yu Heng. Menyinggung Istana Bunga untuk Yang Ye benar-benar bukan hal kecil, dan mereka tidak berani memutuskan sendiri karena memiliki implikasi besar. Su Qingxi melirik mereka dan berkata, saudara senior, pikirkan saja situasi Sekte Pedang saat ini. SWOT saya kurang memiliki penerus. Bahkan jika seseorang dari pedang sekte kita naik peringkat kenaikan kali ini, jadi apa? Belum lagi sekolah asal dan dua istana, pedang sekte kami bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dari dua sekte lainnya. Yang paling penting, meskipun pedang sekte kita masih di antara 6 kekuatan besar, itu dianggap berada di bagian bawah dari 6 kekuatan besar. Selain beberapa kota di sekitar sekte pedang kita, apakah sekte pedang kita memiliki pengaruh lagi di seluruh wilayah selatan? Selain itu, apa yang para murid dari sekte lain pikirkan tentang sekte pedang kita? Di masa lalu, hanya para murid sekolah asal dan akademi kekaisaran memandang rendah para murid dari sekte pedang kita, tetapi sekarang, bukan hanya mereka, bahkan dua istana dan dua sekte lainnya memandang rendah pedang sekte kita sebagai Yah. Di masa lalu, klan-klan yang berada di bawah pedang sekte kita akan mengirim para jenius klan mereka ke sekte pedang kita. Tetapi apakah mereka masih melakukan hal yang sama sekarang? Jika kalian semua menyelidikinya dengan ama, kamu akan melihat bahwa klan-klan itu lebih suka mengirim para jenius klan mereka untuk menjadi murid-murid pelataran luar dari sekolah asal dan dua istana daripada mengirim mereka untuk menjadi murid-murid pelataran dalam dari sekte pedang kita. Menghancurkan semua teknik dengan satu serangan pedang.
Ini adalah kata-kata pujian yang digunakan wilayah selatan untuk memberikan sekte pedang, tapi sekarang, pujian ini telah menjadi bentuk ejekan. Setelah mengatakan semua ini sekaligus, Su Qingxi menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, gumpalan kesedihan mendalam dan ketidakberdayaan melonjak dari hatinya. Sekte pedang pernah brilian, dan para muridnya telah terkenal di masa lalu. Bahkan sekolah asal harus menghindari ujung pedang-pedang sekte, namun sekarang, suasana di sekitarnya menjadi sunyi sementara semua wajah mereka terbakar. Bukannya mereka tidak menyadari masalah ini, tetapi mereka memilih untuk terus menghindarinya, dan mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengakui fakta ini. Namun sekarang, itu telah dibawa oleh Su Qingxi dengan cara yang tidak disamarkan, sehingga kain yang menutupi itu hilang. Selain merasakan wajah mereka memanas karena malu, mereka merasakan lebih banyak ketidakberdayaan. Sekte pedang kita perlu mendapatkan reputasi sekarang, itu membutuhkan seseorang untuk menyebarkan reputasi sekte pedang kita untuk memungkinkan semua orang di wilayah selatan tahu bahwa sekte pedang kita belum menurun dan pedang sekte kita masih dapat menghancurkan semua teknik dengan satu serang pedang. Apakah Anda semua berpikir ada murid di generasi muda sekte yang mampu mencapai itu? Murong Yao sangat tangguh, dan bakat alaminya sangat mengerikan, tetapi bisakah dia menghalangi para jenius sekte lain? Di sisi lain, bahkan jika Yang Ye tidak mampu sekarang, dia memiliki potensi terbesar karena dia telah memahami SWOT Inten. Kalian semua harus dengan jelas menyadari apa yang digambarkan oleh seorang murid yang memahami maksud pedang. Su Qingxi melanjutkan. Setelah beberapa saat, Yulin berkata, Qingxi, semua yang kamu katakan benar-benar masuk akal, tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Lagi pula, jika kita benar-benar menjadi musuh dengan Istana Bunga dan bergabung dengan pasukan dengan Sekte Hantu, maka pedang Sekte kita akan benar-benar dalam bahaya. Anda harus tahu bahwa Sekte pedang kami tidak tahan untuk menahan badai pada saat ini. Petik 2. Yu Heng berkata dari samping, tidak ada keraguan bahwa Yang Ye benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia masih murid dari Sekte pedang kita, maka saya akan setuju bahkan jika kita harus menyinggung Istana Glower. Tapi sekarang, dia tidak akan menjadi murid pedang Sekte kita lagi. Selain itu, jika pedang Sekte kita bergerak untuk menyelamatkan Ibu Yang Ye, maka sangat mungkin menyebabkan perang meletus antara pedang Sekte kita dan Istana Bunga. Jika kita memasuki perang dengan Istana Bunga, maka Sekte Hantu pasti akan mengganggu. Pada saat itu, Sekte pedang kita akan dikepung dari kedua sisi, dan aku benar-benar tidak mau melihat situasi seperti itu terjadi. Yang lain mengangguk pelan juga. Meskipun mereka semua berharap Yang Ye akan bergabung dengan Sekte pedang, tidak diragukan lagi tidak layak untuk membuat seluruh pedang Sekte menyinggung Istana Bunga dan bahkan pergi berperang dengan Istana Bunga hanya untuk Yang Ye. Konsekuensi dari perang antara kedua Sekte bukanlah sesuatu yang Sekte pedang bisa bertahan. Su Qingxi melirik mereka semua, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan pergi. Dia tidak menyalahkan mereka, karena dia tahu bahwa mereka memikirkan kepentingan Sekte pedang dan tidak mau bertaruh dengan seluruh pedang Sekte. Namun, jika Sekte pedang berlanjut dengan cara ini, lalu apakah itu benar-benar memiliki harapan? Bab 150. 5 hari kemudian, Cool Breeze Gorge. Di hamparan hutan yang lebat, pedang-pedang yang diberikan baur pada Yang Ye melayang di depannya, dan pada saat tertentu, 36 pedang tiba-tiba melesat ke langit dari dalamnya. 36 pedang menembak ke arah pedang sambil menarik 36 sinar cahaya di udara. Di langit, pedang tidak membentuk formasi pedang Earth Ballet seperti yang mereka miliki di masa lalu, dan mereka bergabung bersama untuk membentuk satu baris. Setelah itu, mereka mulai menari di udara seperti naga banjir. Setelah beberapa saat singkat, 36 pedang tiba-tiba berkumpul bersama untuk membentuk pedang yang sangat besar, dan pedang itu melintas di langit ketika melesat lurus ke arah hutan di bawahnya. Bang! Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan di mana pedang besar itu turun. Pada saat yang sama, pedang besar itu seperti batu yang telah hancur berantakan dan pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan keras ke arah sekeliling. Bang! Sinar cahaya menyilaukan muncul di sekitarnya sebelum poni keras berturut-turut bergema. Dengan pedang besar sebagai pusatnya, pohon-pohon di daerah ini jatuh secara bersamaan, menyebabkan sekitarnya menjadi berantakan. Namun, ini bukan akhirnya. 26 pedang menembak sekali lagi ke langit, dan kemudian mereka membentuk lingkaran yang berputar dengan kecepatan tinggi. Karena mereka berputar terlalu cepat, pedang tidak bisa dilihat lagi, dan orang hanya bisa melihat cahaya pedang yang sangat cemerlang berputar di udara. Pada saat tertentu, 36 pedang tiba-tiba menyapu ke arah sekitarnya, dan kemudian mereka menembak dengan cepat dan lurus ke bawah menuju hamparan hutan di bawah mereka yang berantakan. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba keluar dari hutan. Di mana-mana itu berlalu, semua tanaman dan pohon tumbang sementara tanda pedang yang sangat mencolok muncul di tanah. Dengan sebuah perintah di dalam hatinya, 36 pedang itu menembak langsung ke arahnya seperti sambaran petir, dan kemudian tiba-tiba mereka berhenti dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya begitu mereka tiba 3 meter darinya. Gumpalan senyum muncul di wajahnya saat dia menatap pedang di depannya.
Ketika dia bertarung dengan Feng Yu tempo hari, dia telah kehilangan banyak pedang dalam pertempuran. Untungnya, pedang yang dia hilangkan adalah semua pedang yang belum mencapai peringkat mendalam. Meskipun seperti itu, dia masih belum bisa mengganti pedang yang telah hilang. Namun, baru kemarin, dia pergi ke perbendaharaan Lin San, namun dia yang pergi ke sana untuk mencari bahan kerajinan jimat tiba-tiba menyadari bahwa perbendaharaan dipenuhi dengan segala macam harta. Namun, tidak ada yang sangat baik karena semua itu telah dijarah oleh Baur. Setelah ia menerima persetujuan Lin San, semua pedang di dalam dada pedang Yang Ye telah ditukar menjadi pedang peringkat mendalam, dan ini menyebabkan kekuatannya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Yang Ye merasa bahwa jika dia menggunakan pedang inten untuk meningkatkan pedang ini, maka bahkan seorang ahli rilem raja tidak akan bisa memblokir serangan mereka. Selain itu, Yang Ye memperhatikan bahwa sementara dada pedang hanya memiliki satu mode serangan, dia benar-benar bisa memanfaatkan jenis serangan yang tak terhitung jumlahnya sambil mengendalikan pedang dengan teknik kontrol pedangnya. Jika dikatakan bahwa dada pedang ini kaku dan terbatas di masa lalu karena hanya bisa menyerang sesuai dengan formasi pedang Earth Ballet, maka bisa dikatakan telah hidup kembali di tangannya sekarang. Karena dengan teknik kontrol pedang, dada pedang telah lolos dari lingkup formasi pedang Earth Ballet dan tidak terbatas hanya pada 36 pedang lagi. Tiba-tiba, Yang Ye berbalik karena seorang wanita berdiri di belakangnya untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat, memiliki penampilan cantik yang sangat cantik, dan sosok yang sangat bagus dan sangat panas. Dia tidak lain adalah Murong Yao yang Yang Ye pernah temui di masa lalu. Mata Murong Yao membawa kejutan yang tak tersamarkan dan sedikit kegembiraan saat dia menatap 36 pedang yang berputar di sekitar Yang Ye. Yang Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap wanita yang berdiri di depannya. Karena dia sebenarnya tidak memperhatikan ketika wanita ini tiba di belakangnya, dan dia merasa ini agak terlalu menakutkan. Berbicara secara logis, lelaki kecil itu akan memberitahu dia pada saat pertama yang mungkin jika seseorang mendekat, namun mengapa lelaki kecil itu tidak memberitahu dia? Mungkinkah bahkan si kecil tidak bisa melihat wanita ini? Yang Ye melihat ke dalam tubuhnya dengan maksud untuk bertanya pada si kecil tentang hal ini. Namun, dia bingung apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat anak kecil itu. Terlebih lagi, dia sekarang tahu mengapa lelaki kecil itu tidak memberi tahu dia. Itu karena lelaki kecil itu mendengkur dalam genangan energi yang dalam. Meskipun seperti itu, Yang Ye masih sedikit takut pada wanita yang berdiri di depannya. Belum lagi hal lain, hanya kemampuannya untuk tiba di belakangnya sebelum dia memperhatikannya dengan kemampuannya sendiri sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Teknik pedang apa itu? Murong Yao adalah orang pertama yang berbicara. Kapan kamu sampai di sini? Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Saat kau mengeksekusi teknik pedang itu. Yang Ye sedikit mengernyit karena dia menyaksikan seluruh proses dirinya mengeksekusi teknik kontrol pedang. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Yang Ye sedikit tidak senang di hatinya. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk memastikan lelaki kecil itu terjaga sebelum dia mulai berkultivasi di masa depan. Selama bertahun-tahun aku berada di sekte pedang, aku belum pernah melihat teknik semacam itu yang baru saja kau eksekusi. Anda benar-benar dapat mengendalikan begitu banyak pedang pada saat yang sama dan membuat mereka membentuk segala macam serangan. Selain itu, kekuatan serangan ini sangat hebat. Bisakah Anda memberitahu saya teknik apa itu? Murong Yao bertanya dengan sangat tulus. Yang Ye ragu sejenak sebelum dia berkata, teknik kontrol pedang. Dia telah menyaksikan seluruh proses, jadi dia merasa bahwa itu tidak perlu untuk menyembunyikan namanya daripadanya. Mata Murong Yao bersinar ketika dia berkata, apakah ini teknik sekte pedangku? Jika ya, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, ini teknik saya sendiri. Itu bukan milik sekte pedang. Petik 2. Bagaimana itu mungkin terjadi? Murong Yao sedikit terkejut. Sejauh yang dia khawatirkan, itu tidak mungkin untuk teknik pedang yang tiada banding seperti itu untuk tidak menjadi milik sekte pedang. Lagi pula, jika itu dari segi pedang, maka bahkan sekolah asal tidak bisa dibandingkan dengan sekte pedang. Apakah saya punya alasan untuk menipu Anda? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat hening, Murong Yao berkata, saya sangat tertarik dengan teknik Anda ini. Oh, kata Yang Ye sebelum dia melanjutkan. Saya sangat tertarik pada banyak hal, tetapi itu tidak berarti bahwa itu milik saya. Petik 2. Aku bisa melakukan pertukaran dengan teknik pedang lain. Murong Yao mengajukan penawaran. Misalnya, teknik rahasia yang aku gunakan untuk menyembunyikan aura. Saya perhatikan bahwa Anda sangat terkejut dengan itu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar terkejut, tapi aku tidak tertarik untuk melakukan pertukaran. Tidak ada yang menolak saya. Ekspresi Murong Yao berangsur-angsur menjadi sedingin es. Yang Ye meliriknya dan berkata, jika kamu menyerangku, maka aku jamin sekte pedang akan kehilangan salah satu kandidatnya yang akan berpartisipasi dalam Ascension Rankings. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2.
Murong Yao tersenyum, dan senyumnya sedikit menawan ketika dia berkata, para murid pelataran mengatakan bahwa kamu sangat sombong dan sangat bangga. Saya dapat dianggap mengalaminya hari ini. Tetapi apakah Anda benar-benar yakin dengan kemampuan Anda untuk membunuh saya? Meskipun teknik pedang yang kamu lakukan sebelumnya sangat menakutkan sampai-sampai itu bisa membunuh seorang ahli rilem raja, tapi biarkan aku memberitahumu dengan jujur, jika itu yang kau andalkan, maka itu jauh dari cukup. Petik 2. Dengan perintah di dalam hatinya, pedang yang berputar di sekelilingnya kembali ke peti pedang, dan kemudian dia menempatkan peti pedang ke pusaran dantian. Setelah itu, dia berkata, praktis tidak ada yang datang ke sini, jadi saya kira kamu datang mencari saya. Katakan padaku, mengapa kamu datang mencariku? Petik 2. Dia tidak punya niat untuk berdebat tentang hal-hal yang tidak berarti seperti itu dengannya. Kamu akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan? Tanya Murong Yao. Yang Ye mengangguk. Aku awalnya tidak mengerti mengapa Sekte Pedang setuju untuk mengizinkan seseorang di peringkat kedua alam surga pertama untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, tapi aku mengerti sekarang. Dengan teknik pedang milikmu itu, semua orang dari pengadilan dalam lebih rendah darimu, kata Murong Yao. Anda datang mencari saya hanya untuk melihat apakah saya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam peringkat Ascension. Yang Ye menatap Murong Yao saat dia berbicara. Dia tersenyum dan berkata, ya, tapi sekarang tidak lagi. Ada Dark Beast King Rank di Death Mountain Rank, dan beberapa dari kami murid yang berpartisipasi dalam Ascension Rankings bermaksud untuk berburu dan membunuh King Rank Dark Beast itu. Pertama, kita bisa mendapatkan poin kontribusi dari sekte, dan kedua, kita bisa marah pada diri sendiri. Apakah Anda tertarik bergabung dengan kami? Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk bisa bertarung melawan King Rank Dark Beast. Petik 2. Anda berniat untuk membunuh Raja Beruang Bumi itu. Yang Ye terkejut. Murong Yao mengangguk dan berkata, ada apa? Apakah para petinggi Sekte Pedang tahu tentang ini? Yang Ye mengerutkan kening saat dia mengajukan pertanyaan ini. Murong Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini diputuskan secara pribadi di antara beberapa murid yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, dan kami tidak memberitahu para penatua. Wajah Yang Ye tenggelam ketika dia berkata, siapa yang mengusulkan ini? Ouyang Yan. Murong Yao berkata, ada apa? Apakah ada masalah? Tidak, saya memiliki hal-hal lain untuk dihadiri, jadi saya tidak akan berpartisipasi. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan menuju pintu masuk ngarai. Namun, alisnya terus bersatu erat. Alis Murong Yao yang indah sedikit bersatu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ngarai juga. Bab 151/151. Yang Ye kembali ke talisman Peak dan menghubungi Su Qingxi dengan talisman transmisi. Tidak lama sebelum Su Qingxi tiba di sini. Di kamarnya, Yang Ye berkata dengan suara rendah, Qingxi, saya merasa bahwa hal ini sangat tidak biasa, jadi saya harus memberi tahu Anda. Beberapa murid pelataran dalam hanya akan meredam diri mereka sendiri. Mengapa Anda mengatakan itu tidak biasa? Kata Su Qingxi. Anda tidak menyadari identitas Earth Bear King itu. Kata Yang Ye dengan terkejut. Identitasnya, Su Qingxi bingung. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja Beruang Bumi itu sama sekali bukan Raja pangkat Dark Beast. Sudah setengah jalan ke peringkat roh. Jadi, Murong Yao dan yang lainnya hanya mencari mati dengan mencoba meredam diri mereka dengan itu. Su Qingxi terkejut dan berkata, setengah jalan menuju Spirit Rank. Bagaimana Anda tahu bahwa, aku tidak meragukan apa yang kamu katakan, dan aku hanya ingin tahu. Aku sudah berjuang itu. Yang Ye berkata, selain itu, aku menyaksikan dengan kedua mataku sendiri ketika menamparkan barrier Ward sekolah asal menjadi berkeping-keping. Petik 2. Ekspresi Su Qingxi berubah serius ketika dia mendengar ini. Dia secara alami jelas menyadari Ward Barrier Origin School. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para ahli peringkat roh dengan paksa menjadi berkeping-keping, namun Earth Bear King mampu menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Lagi pula, Raja Beruang Bumi itu bukan beruang biasa. Itu adalah prajurit yang dikirim kerajaan kekaisaran untuk tinggal di Death Mountain Rank dan menghentikan manusia memasuki Grand Myriad Mountain. Bahkan jika Murong Yao dan yang lainnya memiliki kartu truf mereka sendiri, dan mereka mampu bertahan dan membunuhnya, maka Murong Yao dan yang lainnya akan dikejar dan dibunuh oleh Kekaisaran Dark Beast. Singkatnya, selama Murong Yao dan yang lainnya menuju ke sana, maka praktis akan selalu menyebabkan kematian. Yang Ye melanjutkan. Su Qingxi terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, apakah hanya karena ini kamu mengatakan hal ini tidak biasa? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir ini mungkin plot melawan para jenius pedang sekte yang akan berpartisipasi dalam peringkat Ascension. Pikirkan saja, apa jadinya jika Murong Yao dan yang lainnya benar-benar mampu membunuh Raja Beruang Bumi itu? Sebelum Su Qingxi dapat menjawabnya, dia melanjutkan. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk lolos dari kematian, mereka pasti akan lumpuh. Kekuatan Earth Bear King sangat menakutkan. Dengan tubuhku yang sebanding dengan Dark Beast peringkat ke-9 pada saat itu,
aku benar-benar kehilangan kemampuanku untuk bertarung setelah menerima satu tamparan darinya. Apakah Anda pikir Murong Yao dan yang lainnya akan mampu menahan satu serangan darinya? Petik 2. Wajah Su Qingxi sedingin es. Jika itu benar-benar seperti yang Ye katakan, maka kekuatan utama Sekte Pedang ini praktis akan selesai, dan begitu mereka selesai, Sekte Pedang akan selesai selama peringkat Ascension juga. Setelah hening sejenak, Su Qingxi berkata, kamu pikir ini adalah plot dari Sekte Hantu? Aku tidak yakin. Yang Ye berkata, tapi aku merasa ada yang salah dengan Ouyang Yan itu. Saya tidak punya bukti, dan itu hanya perasaan. Jika benar-benar ada sesuatu yang salah dengannya, maka bukan hanya Earthbear King yang menunggu Murong Yao dan yang lainnya, dan pasti akan ada ahli lain dari Sekte Hantu juga. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat kembali tidak peduli kartu truf apa yang mereka miliki. Petik 2. Ouyang Yan bergabung dengan Sekte Pedang pada usia 16 dan menjadi murid pelataran dalam pada usia 19. Bakat alaminya bukan yang terbaik di Sekte Pedang, tapi dia sangat pekerja keras dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang lain di Sekte Pedang. Dia tidak melakukan kesalahan apapun di masa lalu, dan para penatua memiliki kesan dan evaluasi yang sangat baik terhadapnya. Jika ada sesuatu yang salah dengannya, maka itu akan sama untuk banyak orang di Sekte Pedang. Kata Su Qingxi. Yang Ye tiba-tiba tersenyum ringan. Dia tahu bahwa itu adalah tugas yang tanpa rasa terima kasih, dan satu-satunya alasan dia menyodok hidungnya adalah sepenuhnya karena pertimbangan untuk wanita yang berdiri di depannya. Tapi sangat jelas bahwa dia tidak percaya dugaannya. Namun, dia tidak keberatan karena kematian para jenius pedang sekte tidak terlalu berarti baginya. Bagaimanapun, dia telah memperingatkannya. Su Qingxi tampaknya telah memperhatikan emosi Yang Ye dan berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi masalah ini tidak bisa ditangani dengan tergesa-gesa. Lagi pula, jika seorang murid dituduh secara salah, maka itu tidak hanya akan mengecewakan murid itu akan mengecewakan para murid lainnya juga. Namun, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Saya akan mengikuti mereka dari bayang-bayang dan menyelidiki Ouyang Yan secara rahasia. Petik 2. Saya mengerti. Yang Ye berkata, namun, saya tidak setuju Anda pergi sendirian. Jika itu benar-benar skema Ghost Sekte, maka mereka pasti akan mengirim para ahli untuk bersembunyi di dalam pegunungan Grand Myriad. Selain itu, pasti akan ada lebih dari satu. Jika Anda pergi sendirian, maka kesalahan sekecil apapun tidak hanya akan menyebabkan Anda tidak dapat menyelamatkannya, Anda bahkan mungkin binasa bersama mereka. Su Qingxi mengangguk ringan, dan kemudian dia tiba-tiba berkata, apakah Anda ada di sana ketika makam Kaisar Zhou dibuka beberapa bulan yang lalu? Yang Ye tertegun. Dia tidak tahu mengapa Su Qingxi mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia masih mengangguk. 3 murid Sekte Pedangku dan para murid sekolah asal, Sekte Hantu, dan Istana Bunga lenyap di dalam kubur. Apakah Anda tahu penyebab kematian mereka? Tanya Su Qingxi lagi. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya lakukan. Petik 2. Su Qingxi terdiam sesaat sebelum dia berkata, saya menuju ke sana untuk menyelidiki pada waktu itu dan bertanya kepada beberapa orang tentang hal itu. Saya menemukan bahwa beberapa konflik telah muncul antara Anda dan Dong Wuxiang. Apakah kamu yang membunuh mereka? Aku sudah berpikir untuk membunuhnya, tetapi bukan aku. Yang Ye berbicara dengan tenang. Setelah itu, dia bercerita tentang apa yang terjadi di kamar itu. Setelah beberapa saat, Su Qingxi berkata, betapa menggelikan. Semua sekte mengejar pembunuh, namun para pembunuh adalah murid sekte mereka sendiri. Ketika dia berbicara di sini, dia berhenti sejenak dan berkata, jika kamu berniat untuk membunuh murid Istana Bunga di masa depan, maka kamu tidak boleh meninggalkan bukti di belakang. Kalau tidak, itu tidak hanya akan menyakitimu, tetapi ibumu juga. Bagaimanapun, ibumu masih di tangan mereka. Jika mereka mengancam Anda dengan dia, apakah Anda dapat menghindari menuju ke Istana Bunga untuk memberikan hidup Anda? Hati Yang Ye bergetar karena dia benar-benar tidak memikirkan ini. Benar, ibuku masih di tangan mereka. Jika Istana Bunga mengetahui bahwa saya membunuh murid-muridnya, maka itu mungkin akan meningkatkan siksaan yang dialami ibu saya. Pada saat itu, saya benar-benar telah berdosa. Di masa depan, aku benar-benar tidak bisa bergerak gegabah sebelum aku 100% yakin pada kemampuanku untuk mencapainya tanpa ada yang tahu. Yang Ye memutuskan dalam hatinya. Selain itu, Penatua Pedang Komandan, Yulin, bukan Penatua Pedang lagi. Su Qingxi tiba-tiba berkata, dia sangat menyesal atas apa yang dia lakukan untuk kalian berdua pada hari itu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Qingxi, aku tahu kamu ingin aku bergabung kembali dengan Sekte Pedang. Tapi sejujurnya, aku benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Pedang. Selain itu, kalian semua benar-benar tidak perlu menganggapku begitu penting karena Sekte Pedang tidak akan hancur jika aku, Yang Ye, bukan bagian dari itu. Kamu sangat penting bagi Sekte Pedang, kata Su Qingxi. Mari kita tidak membahas masalah ini, oke? Niat Su Qingxi untuk membuatnya bergabung dengan Sword Sect adalah sedikit sakit kepala bagi Yang Ye. Tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan Sekte Pedang, bahkan jika Su Qingxi yang bertanya. Lagi pula,
Adakah yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan ditinggalkan oleh sekte ini untuk kedua kalinya? Bahkan jika pedang sekte dijamin tidak melakukan itu, dia tidak akan mempercayainya. Su Qingxi menghela nafas dalam hatinya dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak memiliki nostalgia terhadap sekte pedang? Aku mengerti. Saya tidak akan memberitahu siapapun di sekte pedang tentang masalah ini. Jika Anda tidak berada di sekte pedang, maka saya tidak akan mewakilinya di Ascension Rankings. Jika itu adalah kasih sayang, maka itu. Yang Ye menolak untuk menipu dirinya sendiri. Kelopak mata Su Qingxi berkedut. Dia menatapnya sebentar sebelum dia mengalihkan pandangannya dan berkata, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Tapi aku sangat menyesal, aku tidak ingin mempertimbangkan masalah hati sekarang. Petik 2. Yang Ye berkata, aku juga tidak mau. Karena kita berdua tidak mau, mari kita biarkan alam mengambil jalannya. Karena masalah-masalah kehidupan tidak dapat diprediksi, dan musuh-musuhku begitu hebat, jadi aku, Yang Ye, mungkin tidak ada lagi di masa depan. Petik 2. Yang Ye bukan orang yang pesimistis, tetapi dia sangat jelas menyadari musuh yang harus dia hadapi. Musuh ini belum mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan terhadapnya untuk saat ini, tetapi hari itu akan tiba pada akhirnya. Pada saat itu, dia tidak tahu apakah dia akan dapat bertahan dari serangan musuhnya dan membunuh musuhnya itu. Bagaimanapun, semua ini adalah masalah masa depan. Kamu benar-benar berniat melawan Istana Bunga? Tanya Su Qingxi lebih besar dari, bukan aku yang ingin melawan mereka, dan mereka yang ingin melawan aku. Tidak menyelamatkan ibuku, dan aku harus membalas dendam padanya. Jadi, konflik pasti akan muncul antara aku dan Istana Bunga. Meskipun aku hanya seekor semut di mata Istana Bunga sekarang, aku percaya bahwa semut ini, suatu hari, aku akan bisa mengguncang raksasa ini. Petik 2. Su Qingxi menghela nafas ringan. Sejujurnya, dia tidak ingin Yang Ye melawan Istana Bunga karena itu benar-benar tidak berbeda dari seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Namun, dia tahu bahwa itu sangat mustahil untuk membuat Yang Ye menyerah pada ibunya. Tetapi bahkan jika Yang Ye telah memahami Sword Intent dan mampu mengendalikan Dark Beast, itu sangat tidak realistis untuk berpikir akan melawan Istana Bunga dengan hanya mengandalkan itu. Bab 152. Su Qingxi pergi. Tepat setelah itu, cahaya putih melintas ke penampilan, dan kemudian Yin Xuaner muncul di hadapan Yang Ye. Wanita itu dari sebelumnya adalah wanita yang kamu cintai. Yin Xuaner melirik ke arah Su Qingxi pergi ke arah sementara gumpalan senyum menawan menutupi sudut mulutnya. Dia berkata, jadi, kamu menyukai jenis es yang dingin. Yang Ye meliriknya dan berkata, apakah Anda butuh sesuatu? Tidak bisakah aku datang untuk berbicara denganmu begitu saja? Atau Anda benar-benar membenci saya? Yin Xuaner sedikit marah sementara sedikit kelembaban bahkan muncul di matanya. Sepertinya dia telah terluka oleh Yang Ye. Yang Ye tetap tidak tergerak dan berkata, satu-satunya hal yang Anda sukai di seluruh kepemilikan saya adalah pusaran kecil itu. Anda sudah tinggal di dalamnya, jadi Anda tidak harus bersikap ramah kepada saya seperti ini. Karena saya tidak punya apa-apa yang layak untuk itu. Petik 2. Apakah Anda percaya jika saya mengatakan saya menyukai Anda? Mata Yin Xuaner menunjukkan ekspresi malu sementara wajahnya sangat menawan. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu melakukan teknik seperti itu terhadap saya. Kamu seharusnya tahu bahwa itu tidak berguna untukku. Petik 2. Kamu benar-benar balok kayu yang tidak peka. Yin Xuaner memutar matanya pada Yang Ye, menahan senyumnya, dan kemudian berkata dengan serius, orang kecilmu itu tampaknya berada di ambang kemajuan. Petik 2. Orang kecil itu akan maju. Yang Ye tertegun. Dia membenamkan inderanya ke dalam tubuhnya dan menyelidiki keadaan saat si kecil itu. Pada saat ini, cara ungu Valet berbaring malas dengan mata tertutup di kolam energi yang mendalam di dalam pusaran kecil. Seluruh tubuhnya memancarkan lapisan tipis cahaya ungu sementara genangan energi yang dalam di bawah lelaki kecil itu tanpa henti menggelegak seolah-olah mendidih. Yang Ye membuka matanya dan menatapnya sebelum dia berkata, si kecil akan naik ke King Rank. Suaranya membawa gumpalan kegembiraan dan kebahagiaan. Meskipun Ming Valet hanyalah Dark Beast peringkat ke-9 dan tidak memiliki kemampuan ofensif, kemampuannya yang lain dapat digambarkan sebagai menakutkan. Tidak hanya itu bisa menyembunyikan aura seseorang, tetapi penghalang cahaya Valet yang dibuatnya bahkan bisa menahan serangan dari seorang ahli Spirit Realm. Kemampuan seperti itu dapat benar-benar digambarkan sebagai menakutkan. Jadi, jika anak kecil itu bisa maju ke King Bab Dark Beast, maka bukankah kemampuannya akan berubah bersamanya? Yang Ye dipenuhi dengan antisipasi. Yin Xuaner tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu mengapa anak kecil itu menolak untuk memberitahukan tentang asal-usulnya? Kenapa? Tanya Yang Ye. Dia selalu sangat bingung dengan ini. Sejak awal, Ming Valet telah menyembunyikan asal-usulnya. Yang Ye tahu anak kecil itu pasti punya alasan untuk melakukan itu, tapi dia masih sangat penasaran tentang itu. Yin Xuaner tersenyum main-main dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Wajah Yang Ye menjadi gelap, dan dia menatap tajam ke arah Yin Xuaner sebelum dia berkata, saya pikir kamu tidak tahu juga. Benar,
bagiku sepertinya kamu sangat takut dengan tekanan keturunan anak kecil itu. Petik 2. Kamu tidak perlu mencoba dan membuatku marah. Yin Xuaner berkata, adapun tekanan garis keturunannya, untuk mengatakan yang sebenarnya, aku memang takut. Tapi aku tidak takut sekarang karena itu hanya Dark Beast peringkat ke-9 sekarang. Selain itu, saya dapat dengan jujur mengatakan kepada Anda bahwa mereka yang berada di seluruh wilayah selatan yang tidak takut akan tekanan garis keturunannya dapat dihitung dengan satu tangan. Ini adalah keberuntungan Anda yang telah dipilih untuk mengikuti Anda. Benar, kamu memiliki pusaran kecil, jadi beruntung juga. Petik 2. Nona Yin. Yang Ye berkata dengan ekspresi serius, apa sebenarnya asal-usul anak kecil itu? Selain itu, mengapa anak kecil itu tidak memberitahu saya tentang hal itu? Saya tahu itu tidak akan membahayakan saya, tetapi saya masih sangat ingin tahu. Petik 2. Yin Xuaner terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata, sebenarnya, saya juga tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang asal-usulnya. Saya hanya mendengar tentang klannya, dan saya tidak pernah berharap bahwa mereka benar-benar ada. Anda pernah mendengar tentang 4 binatang surgawi, kan? Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa itu tidak kalah dengan binatang surgawi. Selain itu, bahkan klan naga legenda tidak berani terburu-buru menyinggung klan orang kecil itu. Karena spatial Ming yang matang benar-benar juga, terlalu menakutkan. Petik 2. Bahkan klan naga legenda tidak berani menyinggung itu. Yang Ye tampak tersentuh. Dia pernah mendengar tentang klan naga. Betapa mengerikannya mereka. Seharusnya, bahkan para ahli kerajaan-kerajaan tidak dapat meledak melalui tubuh mereka, jadi jelas betapa mengerikannya mereka. Selain itu, ini tidak termasuk kemampuan naga lainnya. Namun klan orang kecil itu benar-benar mampu membuat naga bahkan takut menyinggung perasaannya, jadi bukankah itu berarti anak kecil itu akan sama menakutkannya dengan naga begitu naga dewasa? Yang Ye sedikit bersemangat ketika dia berpikir sampai di sini. Bagaimana mungkin dia tidak? Begitu anak kecil itu tumbuh, bukankah itu setara dengan dia, Yang Ye, yang memiliki bantuan dari keberadaan yang bahkan lebih hebat daripada seorang ahli kerajaan-kerajaan. Mengenai mengapa ia menolak untuk memberitahukan asal-usulnya kepadamu, aku menganggapnya memiliki alasan sendiri. Singkatnya, Anda hanya perlu tahu bahwa itu tidak memiliki niat buruk untuk Anda. Yin Xuaner melanjutkan. Yang Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu benar, anak kecil itu tidak membawa niat buruk ke arahku bagaimanapun juga. Mengenai asal-usulnya, saya yakin pasti akan mengambil inisiatif untuk memberitahu saya jika waktunya tepat. Petik 2. Kamu benar-benar bisa membiarkan semuanya berlalu, iya. Yin Xuaner tersenyum, dan kemudian berkata dengan serius, ada permusuhan antara kamu dan Istana Bunga. Apa? Mungkin kita bisa berkolaborasi. Yin Xuaner tersenyum dan berkata, bagaimanapun, aku punya permusuhan dengan Istana Bunga. Bagaimanapun, itu adalah salah satu kekuatan yang memusnahkan dinasti Sang Saya bertahun-tahun yang lalu. Kami memiliki musuh bersama, dan karena itu musuh bersama, lalu mengapa kita tidak bekerja sama melawannya? Petik 2. Yang Ye sedikit tergerak oleh saran ini, tapi dia menggelengkan kepalanya segera. Dia tidak lupa bahwa Istana Bunga bukan satu-satunya musuh wanita ini, dan itu termasuk Grand King Empire dan semua 6 kekuatan besar. Jika dia bergabung dengan dia, maka sangat mungkin bahwa dia akan tersapu ke dalam permusuhan antara wanita ini dan kekuatan-kekuatan itu. Dia, Yang Ye, hanya bermusuhan dengan Istana Bunga, dan dia hanya ingin memusnahkannya. Dia tidak tertarik melawan kekuatan lain. Alis Yin Xuan yang indah bersatu sedikit ketika dia melihat Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan dia berkata, aku tahu bahwa dengan bakat dan potensi alamiahmu, kamu harus bisa melawan Istana Bunga di masa depan. Tapi itu mungkin sesuatu yang hanya terjadi sangat lama dari sekarang. Jika Anda bergabung dengan saya, maka kita akan dapat mengguncang Istana Bunga dalam waktu singkat. Terus terang saya katakan bahwa 12 penjaga emas bukan satu-satunya kartu truf saya. Petik 2. Apa kartu truf lain yang Anda miliki? Yang Ye sedikit penasaran. Aku tidak bisa memberitahumu tentang yang lain. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa pengajar agung dinasti Sang Saya, Sengong Mao, masih hidup, dan dia sudah menjadi ahli kerajaan-kerajaan beberapa ratus tahun yang lalu. Kata Yin Xuaner. Yang Ye tersentak ketika mendengar ini, dan kemudian dia berkata, aku tahu mengapa kamu berani membalas dendam sekarang. Ternyata Anda memiliki kartu truf super ini. Memang, tampaknya sedikit mungkin bagimu untuk membalas dendam dengan dukungan seorang ahli kerajaan-kerajaan. Petik 2. Di masa lalu, dia pikir Yin Xuaner sedang mencari kematian dengan mencari balas dendam. Tapi sekarang dia merasa bahwa dia memang memiliki peluang untuk sukses. Seorang ahli rilem raja dan 12 penjaga emas itu tampaknya cukup untuk mengguncang Istana Bunga. Apalagi wanita ini masih memiliki kartu truf lainnya. Jelas, dinasti Sang pada akhirnya adalah sebuah dinasti, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki subjek yang loyal. Suatu ketika wanita ini bisa mencari subjek yang setia ini. Yang Ye tidak berani melanjutkan pemikiran ini. Coba pikirkan, apakah orang-orang seperti itu benar-benar ada, lalu bagaimana kekuatan mereka menjadi lemah? Bagaimana kekuatan orang yang hidup selama ratusan tahun menjadi lemah?
Bagaimana menurut Anda, jika kita bekerja bersama, kita memiliki peluang bagus untuk menjatuhkan Istana Bunga. Yin Xuaner melanjutkan. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona Yin, sejujurnya, saya sedikit tersentuh oleh kata-kata Anda, tapi saya masih akan menolak. Petik 2. Kenapa? Yin Xuaner bingung. Pertama, tujuan Anda adalah untuk menjatuhkan Kekaisaran Grand Qin dan 6 kekuatan besar sementara target saya adalah Istana Bunga saja. Jika saya berkolaborasi dengan Anda, maka itu sangat seperti musuh saya akan tumbuh dari hanya Istana Bunga untuk memasukkan Grand Qin Empire dan semua 6 kekuatan besar. Pada saat itu, bahkan jika saya bisa menyelamatkan ibu saya, keluarga saya mungkin tidak akan bisa hidup damai untuk selamanya. Selain itu, saya tidak percaya Anda karena intuisi saya mengatakan bahwa Anda tidak ingin berkolaborasi dengan saya hanya untuk melawan Istana Bunga. Yang Ye berbicara terus terang. Ya, dia merasa bahwa niat wanita ini untuk berkolaborasi dengannya tidak berhenti di Istana Bunga. Meskipun itu hanya tebakannya, dia percaya intuisi ini. Selain itu, Yang Ye mengerti prinsip. Yang terbaik adalah membentuk kolaborasi dengan prasyarat bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Kalau tidak, pihak yang lebih lemah pasti akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Pada saat ini, dia adalah sisi yang lebih lemah jika dibandingkan dengan Yin Xuaner. Yin Xuaner diam beberapa saat sebelum dia berkata, kamu sangat berhati-hati, tapi aku yakin kamu pasti akan memilih untuk bekerja sama denganku di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum memasuki pusaran kecil Yang Ye. Bab 153-153. 2 hari kemudian, Su Qingxi datang ke puncak jimat sekali lagi. Ouyang Yan adalah pengkhianat. Ini adalah kata-kata pertama yang Su Qingxi ucapkan setelah tiba di sini. Seorang anggota Sekte Hantu, tanya Yang Ye. Dia mengangguk dengan ekspresi suram dan berkata, seperti yang kamu katakan, itu benar-benar plot Sekte Hantu yang menargetkan para murid yang berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Sayangnya, saya tidak dapat membunuh para ahli dari Sekte Hantu yang terbaring dalam penyergapan di pegunungan Grand Myriad. Bahkan sampai-sampai Ouyang Yan lolos juga. Petik 2. Mereka mengirim seorang ahli Exalt Realm. Tanya Yang Ye. Su Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 ahli Realm Spirit. Saya ceroboh dan hanya membawa 1 pakar Spirit Realm. Bukan saja saya tidak dapat membunuh mereka, tetapi Murong Yao dan yang lainnya juga hampir terbunuh. Saya benar-benar ceroboh. Petik 2. Yang Ye tetap diam sejenak sebelum dia berkata, Qingxi, berapa banyak murid dari Sekte Pedang yang menurut Anda milik Sekte Hantu? Murid-murid Su Qingxi mengerut. Benar, bahkan Ouyang Yan adalah mata-mata dari Sekte Hantu, lalu berapa banyak anggota Sekte Hantu yang tersisa dalam Sekte Pedang? Selain itu, posisi apa yang mereka pegang dalam Sekte Pedang? Murid pengadilan dalam, murid elit, atau mungkin tetua. Jika ada mata-mata dari Sekte Hantu di antara para tetua, maka Sekte Pedang. Su Qingxi tidak berani melanjutkan pemikiran ini. Yang Ye menghela nafas dan berkata, Qingxi, sejujurnya, aku pikir Sekte Pedang sudah di ambang pintu maut. Berada di pintu kematian tidak menakutkan, yang menakutkan adalah Sekte Pedang belum menyadarinya atau mungkin menolak untuk mengakui bahwa itu di pintu kematian dan masih berpikir itu adalah anggota dari 6 kekuatan besar di wilayah selatan. Memang, Sekte Pedang masih menjadi anggota dari 6 kekuatan besar, tapi Qingxi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apa konsekuensi yang akan dihadapi Sekte Pedang jika tidak memiliki Taoist Senior Sui? Wajah Su Qingxi berubah sedikit pucat. Dia mengambil napas dalam-dalam setelah beberapa saat, dan kemudian gumpalan kepahitan muncul di wajahnya saat dia berkata, pedang Sekte mungkin akan lenyap tanpa marsial Paman Sui. Bahkan jika itu tetap, itu akan dikurangi menjadi kekuatan kelas 2. Petik 2. Yang Ye berkata, jadi saya merasa bahwa bahkan jika seseorang dari Sword Sect dapat naik ke ranking Ascension, itu tidak akan dapat mengubah situasi Sekte Sword berada di saat ini. Karena aku merasa bahwa jalan pedang yang telah diambil para murid dari Sekte Pedang salah. Termasuk kamu, Qingxi. Jalan pedang Anda salah. Petik 2. Su Qingxi terkejut ketika dia mendengar ini dan berkata, apa maksudmu? Orang-orang yang mengolah pedang lebih suka mematahkan daripada menekuk, lebih baik mati daripada tunduk. Yang Ye berbicara perlahan dan berkata, kata-kata ini diucapkan oleh leluhur pendiri Sekte Pedang, dan dapat dikatakan sebagai esensi sejati dari pedang Dao. Tapi lihatlah Sekte Pedang sekarang, adakah yang bisa mencapai itu? Demi menghindari permusuhan dengan Istana Bunga, Penatua Komandan Pedang bermaksud menyerahkan adik perempuanku dan aku. Pedangnya bengkok. Berbagai tetua Sekte Pedang dan semua muridnya, termasuk Anda, memiliki terlalu banyak pertimbangan dan kekhawatiran di hati Anda. Kalian semua terus-menerus menempatkan situasi keseluruhan sekte pertama tetapi belum pernah menyadari bahwa justru inilah yang menyebabkan hatimu terhadap pedang Dao ditutupi lapisan pengekang. Petik 2. Wajah Su Qingxi semakin pucat. Yang Ye melanjutkan, pikirkan sendiri. Jika seorang murid dari sekolah asal menindas salah satu murid sekte pedang atau orang tua seperti Anda, apakah ada di antara kalian yang berani menarik pedang ke arah mereka? Mungkin beberapa orang akan melakukannya,
tetapi tidak ada keraguan bahwa banyak pertimbangan seperti identitas musuhnya dan konsekuensi dari mengambil tindakan seperti itu akan mengalir dalam pikiran orang itu sebelum dia menghunus pedangnya. Ini adalah reaksi normal manusia. Tapi izinkan saya bertanya kepada Anda, bisakah seorang murid dari Sekte Pedang dengan hati yang terkendali dan pedang menghidupkan kembali Sekte Pedang? Wajah Su Qingxi pucat mengerikan saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Itu kesalahan dari kepemimpinan Sekte Pedang bahwa hati dan pedang para murid Sekte terkendali. Yang Ye berkata, hari itu di pegunungan Grand Myriad, aku membunuh 3 murid sekolah asal. Jika sekolah asal tahu tentang hal itu dan meminta pedang sekte untuk menyerahkan aku, maka menurutmu apa yang akan dilakukan pedang sekte? Demi seluruh sekte, pedang sekte akan menyerahkan saya. Dalam keadaan seperti itu, apakah menurutmu para murid sekte pedang dapat menggambar pedang mereka sesuka mereka? Petik 2. Mungkinkah jalan pedang sekte benar-benar keliru? Su Qingxi bergumam dengan suara rendah sementara kebingungan muncul di matanya yang indah. Ketika dia menatap Su Qingxi yang memiliki wajah pucat mengerikan dan tatapan bingung di matanya, rasa sakit melintas di hati Yang Ye, tapi dia masih melanjutkan. Anda seharusnya mendengar insiden yang berkaitan dengan senior Daoist Sui, kan? Dia membunuh seorang murid sekolah asal, tetapi bagaimana pedang sekte memperlakukannya? Sebenarnya, saya sedikit mengerti mengapa senior Taoist Sui menolak untuk bergabung dengan Sword Sect. Karena sekte pedang telah menjadi bentuk pengekangan baginya, dan dia akan diikat oleh segala macam hal sambil menjadi anggota seperti yang akan dilakukan. Alasannya dia harus mempertimbangkan segala hal sebelum mengambil tindakan apapun. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana seseorang bisa berkultivasi di pedang Dao? Kamu menolak untuk bergabung dengan sekte pedang karena alasan ini juga. Su Qingxi menatap Yang Ye saat dia berbicara. Yang Ye tersenyum dan berkata, Qingxi, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa sekte pedang sama sekali tidak akan menyerahkan saya kepada siapapun jika saya bergabung dengan sekte pedang. Aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya pedang sekte. Saya melakukan banyak hal ketika saya pergi untuk meredam diri di Grand Myriad Mountains selama beberapa bulan terakhir ini, dan saya membunuh banyak orang dan menyinggung banyak kekuatan sepanjang waktu itu juga. Saya berpikir bahwa jika semua masalah ini terungkap, maka saya tidak hanya tidak dapat melindungi diri saya setelah bergabung dengan Sekte Pedang, itu akan membunuh saya lebih cepat. Karena aku berani menjamin bahwa Sekte Pedang tidak akan melindungiku dari kekuatan ini, itu akan membantu kekuatan itu berurusan denganku. Petik 2. Kamu telah memahami SWOT Insight, dan kamu sangat penting untuk SWOT Sect. Jadi, pasti tidak akan melakukan itu, kata Su Qingxi. Yang Ye tidak membantah. Dia berjalan perlahan ke jendela, membukanya, dan menatap pegunungan terjal di kejauhan yang tertutup oleh awan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Qingxi, sebenarnya Ghost Sect bukan satu-satunya musuh SWOT Sect. Sekte pedang seperti anak kecil yang mencoba mengambil makanan dari tengah-tengah sekelompok orang dewasa. Jika tidak ada orang dewasa berdiri di belakang anak ini, maka anak itu akan dibunuh oleh orang dewasa sejak lama. Tetapi saya percaya bahwa orang dewasa yang berdiri di belakang anak itu tidak akan bisa menghalangi semua orang dewasa itu selamanya. Petik 2. Su Qingxi berjalan ke sisi Yang Ye. Dia menatap ke kejauhan sementara seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, anak ini bukan bayi. Jika anak ini dipaksa ke sudut, maka bahkan jika itu tidak dapat membunuh orang-orang dewasa itu, sangat mudah baginya untuk membuat orang-orang dewasa itu menderita kerugian.